Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ya puji nama Tuhan. Pada kesempatan ibadah ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Saya rindu ajak jemaat Tuhan untuk membacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya bacakan ayat-ayat yang ganjil, jemaat Tuhan bacakan ayat-ayat yang genap. Nanti ayat 19 kita bacakan bersama-sama. Kalau jemaat Tuhan sudah temukan firman Allah ini, silakan jemaat Tuhan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini adalah ke-10 orang kusta. Ayat yang ke-11 beginilah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika dia memasuki suatu desa, datanglah satu orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu dia memandang mereka dan berkata, pergilah, bertindak kepada Tuhan Tuhan. Dan sementara mereka berjalan melakukan identitas. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus pun mendekat kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi lahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain daripada orang asing? Ayat 19 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imammu telah menyelamatkan engkau. Ya, demikian sabda firman Tuhan. Dikatakan terbagi oleh firman Allah, yaitu setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya bertema kita lakukan bersama-sama, yaitu meresponi pertolongan Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita masing-masing merenungkan tentang pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, apakah respon setiap pribadi kita masing-masing ketika kita sudah menerima pertolongan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem, Tuhan Yesus menyusur sebuah tempat, yaitu di perbatasan Samaria dan Galilea. Di tempat itu ada 10 orang kusta. Ya. Di antara 10 orang kusta itu terdiri dari 9 orang Yahudi dan 1 orang Samaria. 9 orang Yahudi sudah pasti adalah orang yang beragama Yahudi, yang percaya kepada Allah. Sedangkan orang Samaria itu adalah keturunan perkawinan campur antara orang Israel dengan orang yang menyembah berhala. Jadi bisa dibilang orang Samaria ini bukanlah 100% orang yang beragama, yang percaya kepada Tuhan, tetapi adalah seorang yang menyembah berhala. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sangat terkenal di zaman itu karena Tuhan Yesus terbukti melakukan berbagai hal mujizat yang memulihkan banyak orang sakit. Sebagai bukti dia adalah pribadi yang Maha Kuasa, dan sebagai bukti dia adalah 100% Tuhan. Orang kusta pada waktu itu adalah orang-orang yang dipuja
Tetapi mereka tidak bisu. Mereka punya mulut, makanya mereka lewat mulut mereka berteriak minta pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang disebut dengan usaha iman yang ditunjukkan dari keyakinan iman, meyakini bahwa Yesus adalah pribadi yang sanggup menolong. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen mereka memohon pertolongan lewat teriak. Kita sebagai laki-laki, kita bisa memohon pertolongan Tuhan lewat hal yang bisa kita lakukan, yaitu berdoa. Dengan cara itulah kita memohon pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah sia-sia yang dilakukan oleh 10 orang Kristen itu ketika mereka berteriak dengan mulut mereka minta belas kasihan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus merespon sebagai bukti Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dalam ayat 14, lalu Ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kata tahir itu sama artinya mereka pulih, sehat. Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dengan sentuhan fisik? Tidak. Tetapi Yesus menunjukkan kuasanya lewat perkataan, lewat ucapan mulut yang penuh kuasa. Inilah cara Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, tidak seperti dokter yang harus menyentuh pasien secara fisik ketika mengobati pasien yang sakit. Tuhan Yesus cukup lewat perkataan yang penuh kuasa untuk memulihkan, melahirkan 10 orang Israel yang sakit. Bapak Ibu Saudara, menurut ajaran hukum Taurat, orang kusta yang sembuh terlebih dahulu harus menunjukkan dirinya kepada imam-imam Yahudi supaya diperiksa oleh imam-imam Yahudi. Kalau diperiksa oleh imam Yahudi dan terbukti orang-orang kusta itu sembuh, maka orang kusta itu layak untuk kembali tinggal dengan masyarakat yang hidup sehat. Jadi imam-imam Yahudi itulah Bapak Ibu Saudara yang dipercayakan untuk menyatakan sah kepada orang kusta yang terbukti sembuh setelah orang kusta itu diperiksa oleh imam-imam Yahudi. Bapak Ibu Saudara, belum sempat orang-orang kusta yang 10 orang ini belum sempat menjumpai imam-imam Yahudi, ternyata di tengah jalan itulah mujizat kesembuhan ilahi terjadi, membuat mereka tahir, membuat mereka pulih. Bapak Ibu Saudara, ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara interaksi. Bapak Ibu Saudara jawab, jangan takut salah, karena yang salah tidak akan saya hukum. Di sini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara komunikasi, kita interaksi, diskusi. Sederhana saja lewat pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Ibu Saudara. Di antara 10 orang besar, tolong Bapak Ibu Saudara jawab, berapa orang yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Dia sudah disembuhkan? Ibu-ibu, jawabannya berapa? Berapa? Seko rumah, ya. Tadi bapak-bapak saya dengar 1 orang, ya. Betul. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang sembuh ini orang Yahudi atau orang Samaria? Orang Samaria. Bayangkan, orang yang tidak beragama, yang menyembah berhala, justru orang seperti itu yang datang berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terus kemana 9 orang Yahudi yang sudah disembuhkan Tuhan Yesus itu? Mereka lupa, Bapak Ibu, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memulihkan, menolong mereka.
Supaya jangan ngantuk. Ibu-ibu yang orang Samaria, orang Yahudi. Orang Samaria, ya, harus jadi orang Samaria. Orang Samaria, orang yang tidak menyembah kepada Allah yang benar, tetapi kan dia menerima belas anugerah kasih karunia Tuhan. Dia tahu berterima kasih kepada Tuhan ketika dia menerima pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seharusnya kalau kita sudah menerima pertolongan Tuhan, marilah kita meresponi pertolongan Tuhan itu dengan bijaksana. Dan saya mau bagikan itu Bapak Ibu untuk kita sama-sama pelajari meresponi pertolongan Tuhan Yesus dengan cara apa? Silakan Dito tampilkan poin yang pertama, yaitu kembali untuk memuliakan Allah. Saya sebutkan dalam ayat 15, inilah yang dilakukan oleh orang Samaria, Bapak Ibu. Kemudian poin yang kedua, tersungkur di kaki Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tindakan yang dilakukan oleh orang Samaria ini adalah tindakan ucapan syukur ketika dia tersungkur di depan Tuhan Yesus dengan kerendahan hati mengucap syukur karena dia menyadari oleh karena belas kasihan Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan Tuhan Yesus, dia menerima kesembuhan ilahi. Dia akhirnya dia pulih menjadi orang yang sehat, Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi teladan buat kita yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya simpulkan dalam ayat yang ke-16. Kemudian poin yang terakhir, poin yang ketiga, yaitu mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus. Saya simpulkan dalam ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudara, kalau kita beriman dengan sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, maka kita harus pertahankan iman kita itu kepada Tuhan Yesus. Karena oleh iman kepada Tuhan Yesuslah yang benar, yang membuat seseorang mengalami menerima pertolongan Tuhan yang nyata. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak Tuhan, perjuangkan iman kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus dengan cara bertahankan, tingkatkan seumur hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Membangun hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan. Teruslah tekun berdoa kepada Tuhan. Teruslah tekun beribadah kepada Tuhan. Itu adalah bukti kita mempertahankan iman kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Apalagi kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus dan sudah menerima pertolongan Tuhan Yesus. Hanya oleh karena iman kepada Tuhan Yesuslah yang benar yang membuat kita diselamatkan, menerima pertolongan dan berkat Tuhan Bapak Ibu. Makanya kita harus pertahankan. Itu saya simpulkan dalam ayat yang 19. Menjadi poin yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Apakah Bapak Ibu Saudara sekarang sudah mengerti bagaimanakah caranya meresponi pertolongan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan, sudah mengalami kebaikan Tuhan, jangan lupakan Tuhan Bapak Ibu. Jangan menjauhkan diri kita dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada lagu rohani yang mengatakan seperti ini. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Bapak Ibu tahu ini lagu diciptakan dalam kondisi latar belakang penulisnya itu keadaan seperti apa, Bapak Ibu? Dalam keadaan penulis lagu ini, dia sudah berjuang memohon pertolongan Tuhan, meminta apa yang dia harapkan dalam kehidupannya, tetapi dia belum menerima jawaban doa dari Tuhan. Dia memilih untuk tidak menyerah, Bapak Ibu, tetapi dia memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan dan mengucap syukur. Makanya dia tidak mau melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi saya tahu dia
Bapak Ibu akan tahu itu. Tetapi kiranya lewat lagu yang singkat yang saya nyanyikan itu, kendali pun Tuhan belum menjawab apa yang doa kita selama ini kepada Tuhan. Sekalipun penderitaan yang kita alami itu belum berlalu, belum terlepaskan dari hidup kita, bahkan masalah itu belum berakhir dari hidup kita. Apa respon kita? Apakah kita melupakan Tuhan? Apakah kita menjauhkan diri kita dari Tuhan? Bapak Ibu renungkanlah bahwa kita harus sadar kalau kita masih hidup sampai sekarang itu oleh karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya, kita aja masih hidup itu karena kebaikan Tuhan kok, Bapak Ibu. Masa sih kita tidak mau ucap syukur kepada Tuhan? Masa sih kita tidak mau untuk semakin lebih dekat beribadah kepada Tuhan? Masa sih kita tidak mau untuk membangun bersesuatu hubungan yang dekat dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan sampai kita seperti 9 orang Yahudi. Orang Yahudi ini orang percaya Tuhan, tetapi mereka tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Mereka tidak tahu kembali kepada Tuhan, padahal mereka sudah menerima pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan itu saya yakini itu masih Bapak Ibu alami bisa lewat karir, pekerjaan, lewat berkat materi, lewat pemulihan kesehatan, dan apapun ini. Kalau Bapak Ibu sadar ini semua karena pemberian kebaikan Tuhan, ayo kita belajar seperti orang Samaria ini. Kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita semakin lagi lebih dekat kepada Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan, bukan melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama menyadari bahwa kita masih ada sampai sekarang ini, itu oleh karena kebaikan Tuhan. Bagian kita adalah untuk tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan lewat tindakan Bapak Ibu, bukan lewat kata-kata, tetapi lewat tindakan nyata, lewat perbuatan nyata. Tidak cukup kata-kata yang indah dari mulut kita, tapi harus ditunjukkan lewat tindakan perbuatan nyata, mewujudkan iman kita. Ketika kita sudah menerima berkat pertolongan Tuhan, marilah kita pertahankan iman kita wujudkan iman kita dengan selalu semakin lebih dekat kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan mungkin belum jawab doa kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya dalam firman Tuhan ini kita diteguhkan, kita dikuatkan, supaya kita semakin terus mempertahankan iman harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan keteguhan iman kita. Kendati pun Tuhan belum jawab doa kita saat ini, kendati pun kita masih mengalami masalah berat yang belum kelar atau belum selesai dari yang terjadi dalam kehidupan kita, iman itu sangatlah penting untuk kita pertahankan dan kita perjuangkan. Kita perlu tingkatkan, kita perlu pertahankan, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Dengan hal demikianlah kita meresponi kebaikan Tuhan, meresponi pertolongan Tuhan. Itulah firman Tuhan yang dapat saya lakukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu menasihati kami untuk kami tahu dan mengerti bagaimana caranya meresponi pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mampu melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari seumur hidup kami, untuk hidup memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk kita sama-sama berdiri. Mari kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ucapkan pengakuan iman rasuli kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang bersaudara